Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayus Wahyuni dari kelas 6A Manajemen Malam. Di sini saya mewakili dari teman-teman kelompok 3 yang terdiri dari Triana Dewi, Dewi Puspitasari, Tengku Fauzi, dan Popiok Tari. Di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai hubungan organisasi perusahaan Google yang diberikan oleh Bapak Hasan Khoir, SE MBA PhD selaku dosen mata kuliah Hubungan Kerja. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai nilai positif dan negatif yang bisa disimpulkan dari budaya organisasi perusahaan Google. Yang pertama yaitu selalu ada informasi lain di luar sana. Misi Google adalah memfasilitasi akses terhadap informasi untuk seluruh dunia dan dalam setiap bahasa. Nah, misalnya kita ingin mengetahui negara Turki, apa-apa saja yang ada di Turki. Nah, kita bisa mengetahui informasi-informasi Turki tersebut tidak dalam bahasa Turki, melainkan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, sehingga mempermudah kita dalam memahami, mempelajari apa-apa saja yang ada di Turki. Nah, selain itu, Google menciptakan sebuah aplikasi yang dinamakan Google Translate, di mana semua orang bisa mengakses Google Translate dan semua orang bisa mengetahui bahasa-bahasa dari negara-negara lain, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi setiap penggunanya. Di sini saya akan mempelajari tentang apa saja nilai positif dari Google untuk diterapkan oleh perusahaan. Perusahaan dirancang untuk mendorong interaksi antara karyawan Google di dalam tim dan antar tim lainnya. Kebiasaan perusahaan Google yang kami yakini dan kami lakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berfokus pada pengguna dan yang lain akan mengikuti. Sejak awal, Google telah fokus untuk memberikan pengalaman pengguna sebaik mungkin. Yang kedua yaitu yang terbaik adalah mengerjakan satu hal dengan yang sangat baik. Google benar-benar menelusuri dengan salah satu grup riset terbesar di dunia yang berfokus khusus pada pemecahan masalah penelusuran. Yang ketiga yaitu lebih baik cepat daripada lambat. Dengan mengurangi kelebihan bit dan byte dari laman Google dan meningkatkan keefisiensi lingkungan layanan, Google berulang kali memecahkan rekor dengan kecepatan dirinya sendiri. Dampak positif lainnya yaitu selalu ada informasi lain dari luar sana. Misi Google adalah memfasilitasi akses terhadap informasi untuk seluruh dunia dan dalam setiap bahasa. Pendiri membuat Google dengan ide bahwa kerja seharusnya menantang dan tantangan itu seharusnya menyenangkan. Google yakin bahwa hal-hal kreatif yang hebat lebih cenderung muncul dengan budaya perusahaan yang benar dan itu bukan sekedar aksesoris dalam perusahaan. Oke, saya Tengku Farozi Azriansa akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apa yang mendasari bahwa nilai negatif Google tidak layak atau tidak pantas untuk dilaksanakan? Dan uraikan dengan membandingkannya dengan budaya yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, di Google banyak sekali menampilkan iklan-iklan yang tidak baik untuk dilihat atau tidak senonoh. Dengan cara berpakaian mereka yang terbuka seperti memakai bikini, tentu saja itu bertolak belakang dengan budaya yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, budaya berpakaian itu merupakan simbol atau moral sosial dan ada makna pesan tersendirinya dalam cara berpakaian. Selanjutnya dampak negatif yaitu Google dapat mengakses lebih mudah website-website berbahaya untuk anak di bawah umur seperti website pornografi. Seperti yang kita ketahui, itu sangat berbahaya untuk anak di bawah umur karena dapat merusak sistem kerja otak dan moral anak. Karena pada dasarnya pada usia tersebut anak lebih mudah, lebih produktif untuk menerima informasi dan mengingat sehingga terjadi proses belajar. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi proses adiksi sehingga ketergantungan untuk menonton lagi karena itu berkaitan dengan sistem kerja otak. Dan itu sangat berdampak besar untuk psikologis anak karena anak tersebut tidak menutup kemungkinan untuk melakukan hal-hal kejahatan atau hal-hal yang tidak diinginkan yang telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia.
Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Puspitasari akan menjawab pertanyaan nomor 4. Yang isi pertanyaannya, apa risiko yang mungkin akan dihadapi suatu organisasi yang ada di Indonesia yang akan menerapkan budaya organisasi yang ada di luar negeri? Tanggapan saya, menurut pendapat saya, dampak yang akan dihadapi organisasi yang ada di Indonesia akan berdampak maju dan berkembang. Karena luar negeri menciptakan budaya organisasi yang unik, menarik, memotivasi, dan mempertahankan pemain terbaik di bidangnya. Organisasi luar negeri mendorong anggota ataupun karyawannya untuk berani mengambil risiko dan melakukan sebuah inovasi. Budayanya tercermin dalam setiap pengambilan keputusannya. Keputusannya dibuat dalam sebuah tim, bukan individu. Serta tujuannya bersama-sama membawa orang yang tepat dan membiarkan mereka melakukan tugas. Pengaruhnya lebih didasarkan pada kekuatan ahli daripada kekuatan posisi dan pribadi. Individu adalah titik utama, karena orang-orang di balik layarlah yang membuat organisasi itu menjadi maju dan berkembang. Dan pekerjakanlah orang-orang yang cerdas dan tekun dan utamakan kemampuan di atas pengalaman. Jika Indonesia berusaha untuk mengedepankan sebuah inovasi dan semangat, maka budaya organisasi itu akan maju dan berkembang. Buat suatu visi karyawan ataupun anggota organisasi berbagi tujuan dan visi yang sama untuk memajukan sebuah perusahaan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Menurut grup Anda, budaya organisasi yang bagaimana yang bernilai positif, bernilai etis, dan memberikan manfaat bagi kehidupan suatu organisasi? Jawaban dari grup kami adalah, budaya organisasi Google yang dikenal dengan etis kerjanya yang santai dapat dilihat dari logo Google-nya yang bervariasi pada hari-hari penting. Google mempekerjakan orang-orang yang cerdas dan tekun, dan kami lebih mengutamakan kemampuan di atas pengalaman. Meskipun karyawan Google berbagai tujuan dan misi yang sama untuk perusahaan, Google menerima semua orang-orang dari latar belakang yang berbeda dengan keragaman bahasa, yang mencerminkan global yang kami layani. Di luar pekerjaan, karyawan Google melakukan bermacam hobi, mulai dari bersepeda hingga beternak lebah, mulai dari bermain frisbee hingga berdansa. Google mempertahankan budaya terbuka, yang mana setiap orang merupakan kontributor aktif dan merasa nyaman untuk berbagai ide serta opini. Ini dalam termasuk budaya organisasi yang bernilai positif. Dalam pertemuan wajib mingguan atau disebut dengan TGIF, tidak termasuk yang lewat email atau di kafe, para karyawan Google mengajukan pertanyaan langsung kepada Larry Sergey serta eksekutif lainnya mengenai masalah perusahaan. Berapapun banyaknya kantor, dirancang untuk mendorong interaksi antara karyawan Google di dalam tim dan antar tim lainnya, serta untuk menghidupkan percakapan tentang pekerjaan serta bermain. Filosofi perusahaan tercantum pada kebiasaan perusahaan Google, yang kami yakini dan kami lakukan dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan suatu organisasi sebagai berikut, yaitu 1. Berfokus pada pengguna dan yang lain akan mengikuti. 2. Yang terbaik adalah mengerjakan suatu hal dengan sangat baik. Yang 3. Lebih baik cepat daripada lambat. Yang 4. Demokrasi dalam kerja web. Yang 5, meskipun tidak berada di depan meja kerja, Anda bisa saja membutuhkan jawaban. 6, Anda dapat mendapatkan uang tanpa berbuat jahat. 7, selalu ada informasi lain di luar sana. 8, Anda bisa tampak serius tanpa mengenakan setelan. Yang 9, hebat masih belum cukup. Demikianlah jawaban-jawaban yang telah kami paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.